A to A stand, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed. What the Spirit sang, the lion and the lamb, the lion and the lamb. How can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, see how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. Their dirty early joy, He'll up in chair in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can God be with me? How can God and always see? How can God? Kehidupan Anda dengan memberitakan Injil, dengan iman kepada Allah, yang darinya Anda menerima damai Anda. Pernahkah kita mampu melihat dari kitab Roma betapa sempurnanya kebenaran Allah itu? Roma menjelaskan dengan sangat terperinci mengenai kebenaran Allah ini. Kebenaran Allah yang kita bicarakan bukanlah kebenaran buatan manusia, tetapi buatan Allah, dan hanya Dia saja.
Kebenaran Allah adalah sempurna dan lebih dari cukup untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Dengan menanggung segala dosa dunia ke dalam baptisannya, Yesus membereskan semuanya dengan sempurna. Bahwa kita bisa percaya kepada Yesus Kristus adalah karena kenyataan kalau kebenaran Allah itu sempurna. Karena kebenaran Allah sepenuhnya menyelamatkan kita dari segala dosa kita, sangat penting bagi kita untuk percaya kepada Injil yang sudah menggenapi seluruh kebenarannya. Dengan percaya kepada kebenaran Allah, kita bisa menghidupi kehidupan kita untuk mengagumi, bersyukur, dan memujinya. Manusia bisa berdiam di dalam kekudusan Allah hanya dengan percaya kepada kebenarannya. Dengan percaya kepada kebenaran ini, pikiran kita dibersihkan, kita bisa memuji Allah, dan kehidupan kita bisa kita lakukan untuk kemuliaan-Nya. Kalau kebenaran Allah tidak sempurna, kita tidak akan bisa dibebaskan dari segala dosa kita. Meskipun dosa asal kita mungkin diampuni dengan percaya kepada Yesus, semua dosa yang kita lakukan setiap hari sejak itu akan selalu membutuhkan doa pertobatan harian. Tetapi setelah kita ditebus dengan percaya kepada kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Injil air dan Roh, kita kemudian bisa menyadari bahwa kebenaran Allah ini adalah mutlak. Inilah sebabnya saya bersyukur tiada batasnya akan kenyataan bahwa kebenaran Allah adalah bisa dipercayai serta sempurna untuk selamanya. Karena kebenaran Allah sudah membebaskan kita dari semua dosa yang mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita, kita bisa diselamatkan dari dosa dengan percaya kepada kebenarannya. Mereka yang tidak bisa membandingkan antara kebenaran Allah dengan kejahatan manusia tidak bisa percaya kepada kebenarannya karena mereka memang tidak bisa menyadari seberapa besarnya. Bahkan manusia yang paling sempurna tidak ada bandingannya dengan kebenaran Allah, dan kemudian diberi hak untuk berdiam di dalam kekudusannya. Kita menjadi, dengan kata lain, mereka yang memuliakan Allah dengan percaya dan berdiam di dalam kebenarannya. Kita perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai kebenaran Allah di dalam hati kita, yaitu kita harus menyadari bahwa kebenaran Allah sudah sepenuhnya dan selengkapnya membebaskan kita dari segala dosa kita. Apakah kita tidak melakukan dosa yang tidak terhitung dalam kehidupan kita? Bagaimana kemudian Allah melakukan tindakan kebenarannya yang sudah membebaskan kita dari dosa-dosa yang tidak terhitung itu? Ia menggenapinya dengan datang ke bumi ini dalam daging kita, menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes, mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, dengan menggenapi, singkatnya, seluruh kebenaran Allah. Semua orang, tua dan muda, kaya dan miskin, kuat dan lemah, melakukan dosa. Siapa kemudian yang menyelamatkan kita dari segala dosa dunia ini?
Yesus Kristus yang dengan menggenapi kebenaran Allah membebaskan kita dari segala dosa kita. Bahwa Allah mengutus Yesus untuk sepenuhnya menanggung segala dosa kita dan kemudian sepenuhnya menghapuskan semuanya adalah kebenaran Allah itu sendiri. Tidak ada yang lain selain kebenaran Allah ini yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kebenaran Allah sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia sekaligus. Bukankah kebenarannya secara penuh dan lengkap memang sangat sempurna? Kita menyebut kasih ini yang diberikan Allah kepada kita, yang tidak hanya akan bertahan selama hidup kita, tetapi juga sampai kekekalan, kebenaran Allah. Seperti Yohanes Pembaptis mengatakan ketika ia melihat Yesus sehari setelah ia membaptiskannya, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kemudian Yesus berkata kepada Yohanes ketika ia menolak membaptiskannya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Matius 3 ayat 15. Apa arti bagian ini? Artinya adalah kebenaran bahwa baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib adalah kebenaran Allah itu sendiri. Kebenaran Allah ini tidak membuang kita ketika kita lemah dan kehilangan kemuliaannya. Kita hanya bisa memuji Allah dan memuliakannya karena kasih yang berlimpah ini yang sudah menyelamatkan kita dan memungkinkan kita berdiam di dalam kebenarannya. Mereka yang percaya kepada kebenaran Allah akan hidup bagi kebenarannya sepanjang kehidupannya. Sangat lebih baik bagi kita untuk percaya kepada Allah dibandingkan dengan kepada manusia atau dunia. Kehidupan yang indah adalah kehidupan yang memberitakan Injil pembebasan sempurna dari dosa. Inilah sebabnya kita mutlak perlu mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah. Mereka yang sudah menerima pengampunan dosa akan bersaksi, Yesus sudah menanggung segala dosa dengan dibaptiskan oleh Yohanes, dan ia menanggung hukuman menggantikan aku bagi segala dosa dunia. Ketika kita percaya kepada kebenaran Allah, kita hanya bisa bersyukur kepadanya untuk berkat itu. Ketika Anda tersandung karena kelemahan Anda, jatuh ke dalam dosa karena daging, atau ketika Anda putus asa dan malu atas dosa-dosa Anda, pandanglah kepada kebenaran Allah yang sudah menjadikan Anda lengkap. Tidakkah kebenaran Allah juga menjadikan kita orang benar? Tidakkah Yesus sempurna menanggung segala dosa kita melalui baptisannya? Tidakkah penebusannya menyelamatkan kita dari segala dosa kita, termasuk dosa-dosa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang? Hanya ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita secara lengkap dan menyeluruh saja kita bisa percaya kepada kebenaran Allah. Hanya ketika kita percaya kepada kebenaran Allah, kita akan dibenarkan. Mereka yang percaya kepada kebenaran Allah bisa menjadi alat bagi kebenarannya. Kesempurnaan kebenaran Allah itu lengkap. Mereka yang mengejar kebenaran mereka sendiri, sementara tidak mengenal kebenaran Allah,
hanyalah orang-orang bodoh yang merancang kebinasaan mereka sendiri dan dikutuk Allah. Perhatikan peringatan Paulus. Mereka bersemangat mengikut Allah, tetapi tidak dengan pengetahuan. Bagaimana kita menjalani kehidupan iman, ditebus, dan menjadi umat Allah ketika kita tidak mengenal kebenarannya? Mereka yang mengikuti hukum Taurat harus tahu bahwa dosa-dosa mereka akan membawa mereka kepada kebinasaan, dan syukur kepada Allah yang sudah menyelamatkan mereka sepenuhnya. Bahwa Yesus sudah menjadi juru selamat kita, bahwa kita percaya kepadanya, dan bahwa kita memuliakan Dia adalah karena kita dan percaya kepada kebenaran Allah. Hanya dengan percaya kepada kebenarannya ini saja kita menjadi anak-anaknya, tidak memiliki dosa, dan menerima kehidupan kekal. Mereka yang mengaku percaya kepada Yesus dan hidup dengan setia, tetapi tidak mengenal kebenaran Allah akan mendapatkan kutuk. Paulus memberi kesaksian di surat Roma bahwa bangsa Israel, sementara tidak mengenal kebenaran Allah, berusaha memantapkan kebenaran mereka sendiri, dan dengan melakukannya, tidak taat kepada kebenaran Allah. Mereka juga harus percaya kepada kebenaran Allah. Kita harus percaya bahwa Allah sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia. Segala dosa kita termasuk ke dalam segala dosa dunia. Semuanya sudah lenyap dengan penggenapan kebenaran Allah. Apakah Anda percaya kepada kebenaran ini? Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenaran Allah adalah kegenapan hukum Taurat. Alasannya adalah karena Yesus Kristus menjawab semua persyaratan hukum Taurat dengan menanggung segala dosa dunia dengan baptisan dan penyalibannya. Pasti bahwa upah dosa adalah maut, tetapi dituliskan bahwa kebenaran Allah adalah kegenapan hukum Taurat. Mengapa? Ini karena Allah Bapa sudah menyelamatkan kita sepenuhnya dengan mengutus anaknya yang tunggal ke bumi ini untuk dibaptiskan supaya menanggung segala dosa manusia, mati di kayu salib, dan bangkit dari maut. Percaya kepada kebenaran Allah dengan hati Anda dan mengikuti kebenaran hukum Taurat adalah dua hal yang berbeda. Apakah Anda menerima pengampunan dosa karena perbuatan Anda? Apakah Anda menerima keselamatan karena perbuatan baik Anda sendiri? Semua agama lain di dunia mengajarkan cara demikian untuk membereskan masalah dosa-dosa Anda dengan melakukan perbuatan baik. Pemahaman agama Buddha mengenai dosa, contohnya, mengajar bahwa Anda bisa menebus dosa-dosa di kehidupan yang lalu dengan melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan sekarang. Apakah ini masuk akal untuk Anda? Seseorang hanya lahir satu kali dan mati satu kali dan kemudian akan dihakimi. Karena semua manusia dilahirkan ke dalam dunia ini sekali dan kemudian kembali kepada Bapa,
Tidak ada yang akan kembali ke dunia ini dalam lingkaran kehidupan yang lain. Inilah sebabnya manusia harus ditebus dengan percaya kepada kebenaran Allah ketika ia ada di bumi ini. Betapa tidak masuk akal pengajaran Buddha mengenai karma ini, bukan? Percaya bahwa kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita adalah percaya kepada kebenaran Allah. Percaya kepada kebenaran Allah adalah percaya hanya kepada kebenarannya saja, bukan kepada perbuatan kita sendiri. Bagaimana kemudian iman kebenaran Allah berbicara? I came to party. Because of what you done for me. I am